Bagi kalian yang sedang ada pinjaman di pinjol saat ini, apalagi kalian sedang bermasalah dengan yang namanya pinjol, mungkin kalian sedang galbay atau pencairan Anda tidak sesuai karena terlalu banyak dipotong dengan alasan biaya administrasi atau bunga pinjaman yang terlalu tinggi dan lain-lain. Atau data Anda disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi Anda tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Anda wajib tonton video ini dari awal sampai selesai, karena jika Anda berhubungan dengan yang namanya pinjol, kalian wajib tahu updatean terbaru tentang aturan dan peraturan mengenai perpinjolan, supaya kalian tidak dirugikan karena ketidaktahuan kalian akan peraturan dan aturan tentang pinjol. Supaya kalian tidak dibodoh-bodohi oleh para debt collector pinjol karena tidak paham akan peraturan dan ketentuan terbaru tentang perpinjolan di Indonesia. Berikut ini saya paparkan mengenai 7 updatean terbaru tentang peraturan pinjol. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, dipenuhi sukacita dan rezeki Anda berlimpah serta Anda selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Di sesi kali ini kita akan kupas tuntas tentang aturan dan peraturan dunia perpinjolan di Indonesia ini. Tentu saja yang kita bicarakan adalah pinjol legal, pinjol resmi OJK. Untuk yang ilegal alias yang tidak resmi, kita tidak perlu bahas lagi. Langsung saja Anda galbay. Karena pemerintah pun sudah menyarankan supaya yang namanya pinjol ilegal itu nggak usah dibayar. Dan nggak usah takut akan risikonya. Karena pinjol ilegal itu, galbaynya tidak ada efeknya sama sekali bagi Anda. Risikonya itu bagi kalian seperti kena BI checking, didatangi ke rumah oleh debt collectornya, itu tidak akan ada. Hanya saja terorannya memang luar biasa. Tapi untuk hal lainnya, itu tidak akan ada efeknya bagi Anda. Jadi saran saya, untuk kalian yang pinjam di pinjol ilegal, langsung hapus saja datanya. Bila perlu ganti nomor atau nonaktifkan nomor kalian. Hapus semua akun media sosial atau jejak digital kalian. Kemudian reset HP-nya ke setelan pabrik supaya pinjolnya tidak bisa lagi hubungi kalian. Cara hapus jejak digital dan lain-lain, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Sudah ada saya jelaskan di beberapa video-video saya sebelumnya. Itu untuk masalah pinjol yang ilegal. Nah, untuk pinjol legal, tentu saja mereka harus taat aturan dan peraturan dari otoritas jasa keuangan, yaitu instansi terkait. Jika kalian paham akan aturan dan peraturan ini, maka tidak akan ada debt collector yang berani macam-macam ke kalian. Tidak akan ada debt collector yang berani sembarangan, apalagi main ancam-ancam atau maki-maki kalian. Karena debt collector itu pasti takut dengan nasabah yang paham dan mengerti akan hukum dan peraturan. Dan nasabah yang mengerti hukum dan peraturan tentu tahu cara mempidanakan atau menuntut debt collector yang berani macam-macam. Makanya para debt collector ini tidak akan berani jika Anda paham dan mengetahui tentang aturan dan peraturan perbankan atau perpinjolan yang ada di Indonesia ini. Sebagai salah satu nasabah pinjol, maka kalian wajib mengerti dan paham bahwa otoritas jasa keuangan pada saat ini telah menetapkan aturan baru bagi penagih hutang atau yang biasa kita sebut dengan istilah debt collector. Setiap penyelenggara, setiap perusahaannya yaitu pinjolnya wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana, pembayaran cicilan, maksudnya angsuran, kepada debiturnya yaitu nasabahnya. Artinya, pinjol tidak boleh sembarangan dalam menjalankan penagihan atau penarikan kembali atau pengembalian dana yang telah diberikan kepada debiturnya atau nasabahnya. Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihannya. Jadi tidak boleh asal atau suka-suka debt collectornya. Main ancam-ancam, main maki-maki, ditakut-takuti, diteror, tidak boleh. Perusahaan pinjol dilarang menggunakan cara-cara tersebut
ancaman dalam bentuk apapun, intimidasi, teror, dan hal-hal lainnya. Apalagi jika terdapat kata-kata yang merendahkan dan nada kalimat yang menghina yang mengakibatkan kerugian atau ketidaksenangan dari si nasabahnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihannya. Bahkan OJK juga sudah mengatur waktu penagihannya bagi para penyelenggara penagihan kepada debitur atau nasabahnya, yaitu maksimal penagihannya hanya boleh dilakukan sampai pukul 20 atau pukul 8 waktu setempat. Yang artinya setelah jam 8 malam atau sebelum jam 8 pagi, debt collector ini tidak boleh lagi mengadakan aktivitas penagihan baik melalui telepon maupun secara langsung datang ke tempat nasabah ataupun melalui WA, SMS, email, dan lain sebagainya. Dan OJK juga sudah menegaskan bahwa para penyelenggara pinjol ini wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak pinjolnya wajib mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan kepada pinjolnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka jika mereka melanggar, yang akan terkena tegur adalah pinjolnya atau perusahaannya. Perusahaannya bisa dikenai sanksi, bahkan izinnya dicabut dan perusahaannya ditutup. Sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan ini yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan Undang-Undang PPSK. Adapun pasal 306 Undang-Undang PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, seperti pencairan yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera di pinjaman perjanjian, bunga yang terlalu tinggi, adanya biaya tambahan yang tidak jelas, SOP penagihan yang tidak sesuai, atau aktivitas penagihan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, dan lain-lain, maka perusahaannya dapat dipidanakan atau pelakunya dapat dipenjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan bisa dipidana denda paling sedikit 25 miliar hingga sampai 250 miliar. Ini adalah aturan terbaru pinjol 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai tahun 2024 ini. Yang pertama adalah mengenai penurunan bunga dan biaya-biaya lainnya. Pemerintah telah mengatur besaran bunga daripada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan informasi. Dan surat edaran ini tertuang dalam peraturan OJK nomor 19 garis miring SE OJK titik 06 garis miring 2023. Dalam surat edaran OJK tersebut, besaran bunga pinjol diatur oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini membatasi bunga pinjol menjadi kisaran 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFVI menetapkan bahwa maksimal bunga harian pinjol adalah 0,4% per harinya. Itu sebelumnya. Dan dalam surat edaran OJK nomor 19 garis miring SE OJK titik 06 garis miring 2023 mengatakan bahwa manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga atau margin atau bagi hasil dari biaya administrasi, biaya komisi, fee platform yang setara dengan biaya yang dimaksud dan biaya-biaya lainnya selain biaya denda keterlambatan, bea materai, dan pajak juga termasuk diatur di dalamnya. Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3% per hari.
dinilai dari pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024 yang lalu. Yang kedua, aturan mengenai denda keterlambatan. OJK juga mengatur mengenai denda keterlambatan bagi debitur. Dalam aturan baru tersebut, OJK mengatur untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026 nanti. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari yang dimulai tahun 2024 dan menjadi 0,2% per hari pada tahun 2025 nanti. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada tahun 2025 nanti. Yang ketiga, tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Seorang debitur tidak boleh meminjam lebih dari 3 platform, ya. Jadi maksimalnya hanya boleh 3 platform untuk satu nasabah. Peraturan ini dibuat dengan harapan supaya konsumen ini bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang, sehingga tidak semakin dalam konsumen ini terjerat ke dalam pinjol yang semakin mencekik. Penyelenggara atau pihak pinjolnya harus memperhatikan kemampuan bayar kembali oleh si nasabahnya. Sanggup tidak nasabahnya bayar, ya? Jadi kesanggupan nasabah ini dalam membayar harus benar-benar diperhatikan dan diperhitungkan dengan tepat dari para pemberi pinjamannya. Yang keempat, penagihan hanya boleh sampai jam 8 malam. Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan pengaturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur tentang ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga sudah menetapkan bahwa waktu penagihan para penyelenggara pinjolnya kepada debitur atau nasabahnya maksimal hingga jam 8 malam. Di luar dari jam 8 tersebut, maka pinjolnya atau debt collectornya dianggap telah melanggar peraturan dan bisa dilaporkan, serta bisa didenda sesuai dengan pasal yang telah saya sampaikan tadi. Para penyelenggara perusahaan pinjolnya wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagihan yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara, yaitu pihak pinjolnya atau pihak perusahaan pembiayaannya, wajib bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang telah dilakukan oleh si debt collectornya. Dengan demikian, maka apabila debt collectornya melanggar aturan dan ketentuan ini, tentu penyelenggaranya lah atau perusahaan pinjolnya lah yang akan terkena imbasnya. Aturan yang kelima yaitu memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan cara-cara yang tidak benar, yaitu berupa intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut dengan sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya. Cyberbullying baik kepada kontak darurat, rekan kerja, hingga keluarga si nasabahnya, hal itu tidak boleh dilakukan. Yang keenam, kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan untuk menagih, ya, bukan untuk melakukan aktivitas penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat tersebut. Data kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan si nasabahnya apabila si nasabahnya tidak dapat dihubungi. Jadi, kontak darurat itu bukan untuk menagih, tidak boleh. Kontak darurat yang ada, yang disertakan oleh nasabah tidak boleh dibebankan atau dibuat untuk tempat menagih atau malah disuruh bertanggung jawab atas hutang piutang si nasabah tersebut. Tidak boleh, itu melanggar. Sebelum menetapkan kontak darurat, pinjolnya harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik kontak tersebut.
apakah si pemilik kontak tersebut bersedia untuk dilampirkan sebagai kontak darurat. Maka dengan demikian, si pemilik kontak darurat itu tidak asal dicantumkan, dia tidak akan keberatan. Pinjolnya wajib mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat tersebut. Yang ketujuh, pinjol wajib memakai asuransi. Perusahaan pinjolnya wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi penagihan untuk pengalihan risiko atau pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud yang dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut pinjol wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu dia aturan dan tata cara penagihan pinjol yang bisa menjadi pegangan Anda sebagai seorang nasabah atau sebagai seorang yang berhubungan dengan yang namanya pinjol. Jadi, dengan mengetahui aturan dan peraturan ini, baik mengenai bunga, cara penagihan, dan juga aturan mengenai asuransi termasuk juga penetapan kontak darurat, Anda bisa memegang aturan dan peraturan ini sebagai panduan atau acuan dalam menghadapi pinjol. Terlebih lagi, ketika Anda sedang galbay, sehingga Anda tidak akan dibodoh-bodohi, Anda tidak akan ditakut-takuti, Anda tidak akan diperlakukan semena-mena oleh para debt collector pinjolnya, karena Anda tahu aturan dan peraturan. Jika hal itu terjadi, Anda bisa melaporkan pinjolnya atau debt collectornya ke OJK melalui situs resmi OJK, ya, atau ke kepolisian karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan atau menimbulkan keributan di masyarakat, supaya debt collectornya ditegur, bahkan dipecat. Dan bila perlu, pinjolnya juga bisa ditegur, dikenai sanksi, bahkan izinnya dicabut. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi Anda yang sedang berurusan dengan yang namanya pinjol. Dan akhir kata, saya ucapkan salam sahabat.